Halo semuanya, saya Azam David Saifullah. Saya adalah dosen dari Departemen Keperawatan Jiwa dan Komunitas FKKMK UGM, dan kali ini saya akan menyampaikan rencana pembelajaran untuk blok 4.4 yang dinamai Dementia Care. Blok ini ditujukan untuk mahasiswa keperawatan semester 8 yang telah menyelesaikan blok 3.6 yaitu Elderly Care. Blog Dementia Care ini menyampaikan materi terkait dengan perawatan pada orang dengan demensia atau yang biasa kita sebut sebagai ODD dengan topik utama sebanyak 5 hal, yaitu adalah Nature of Dementia, kemudian Patient-Centered Care, Behavioral Psychological Symptom of Dementia atau BPSD, kemudian Engagement Activity bagi ODD dan juga keluarganya, serta penerapannya dalam asuhan keperawatan, baik itu di rumah, komunitas, maupun rumah sakit. Bobot SKS pada Dementia Care ini adalah 3 SKS yang nanti akan ditempuh teman-teman selama 3 minggu dalam 24 pertemuan. Kalau kesannya banyak sekali, jangan khawatir, kita akan pecah satu-satu dan juga kita akan jelaskan satu-satu apa saja pertemuannya. Kemudian mata kuliah yang terkait pada Dementia Care adalah Elderly Care seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi informasi pada Elderly Care akan berlanjut karena akan lebih spesifik membahas tentang Dementia Care. Seperti dengan tujuan dari Dementia Care sendiri, blog ini bertujuan agar teman-teman nanti lebih mempelajari dan juga nantinya berpengetahuan secara berketerampilan dalam memberikan asuhan keperawatan khusus pada pasien demensia, baik mereka yang ada di rumah sakit, maupun ada di komunitas. Terkait dengan tujuan khusus dari mata kuliah ini, teman-teman bisa baca lebih lanjut di modul cetak yang sudah dibagikan. Terkait dengan pengajar pada blog ini, saya Azam David Saifullah selaku koordinator dari mata kuliah dan juga pengajar pada mata kuliah ini tidak hanya dari internal FKKMK UGM saja, namun juga dari mitra luar. Untuk pengajar dari internal, mungkin teman-teman sudah sering bertemu dengan beliau-beliau, Ibu Sri Mulyani, Dr. Astuti, Dr. Probo, Pak Purwanta, Bu Emma, Pak Tony, begitu. Namun dari mitra luar mungkin baru pertama kali bertemu. Kita bermitra dengan beberapa organisasi dan juga beberapa institusi, yaitu ada Alzheimer's Disease International Asia Pasifik, Alzheimer's Indonesia, Radboud University Netherlands, Immanuel Bandung Hospital, dan juga Wulan 247. Jadi, teman-teman diharapkan nanti lebih banyak belajar tidak hanya dari internal kita, tapi juga melihat dunia luar. Tidak hanya Indonesia, tapi juga luar negeri. Kemudian aktivitas pembelajarannya seperti apa? Tadi yang 24 pertemuan akan dibagi menjadi 8 pertemuan online atau 8 kegiatan online dan 16 kegiatan offline atau face-to-face. Karena pembelajaran di blok Dementia Care ini akan dilaksanakan secara blended learning. Terkait dengan peraturan di UGM sebanyak 33% minimal. Sehingga nanti akan ada beberapa kegiatan berupa kuliah pakar, kemudian visual learning, kemudian penugasan, seminar, simulasi, field study, itu akan dilakukan secara online. Tentunya juga tidak lupa untuk belajar mandiri. Nah, terkait dengan online pembelajaran, nanti teman-teman diharapkan untuk masuk ke ELOK di elok.ugm.ac.id. Nah, di situ nanti akan ada beberapa informasi yang sudah ada di sana, seperti PPT pembicara, kemudian informasi terkait dengan artikel yang bisa dibaca lebih lanjut, atau video informasi tentang perawatan demensia beserta kuis atau penugasannya. Jadi, di bagian elok nanti, teman-teman bisa langsung masuk ke elok.ugm.ac.id. Cara masuk ke Dementia Care Course sudah tercantum di modul cetak yang sudah diterima oleh teman-teman. Langsung masuk ke sana, ikuti panduan, lalu begitu masuk, bisa langsung membaca informasi terkait dengan
Dementia Care. Mau dibaca seminggu, 2 minggu lebih dahulu dari perkuliahan, tidak masalah karena semua sudah tersedia di sana. Bila teman-teman menemukan video, nah di situ sudah ada di bawahnya ada quiz atau assignment atau penugasan begitu ya. Nanti langsung bisa dikerjakan dan nanti akan masuk dalam proses penilaian. Kalau misalnya teman-teman mau berdiskusi lebih lanjut terkait video, silahkan bisa memasukkan di kolom discussion sesuai dengan part discussion dari video tersebut. Terakhir, terkait dengan evaluation atau evaluasi perkuliahan, teman-teman akan dinilai 30% dari term paper atau paper bagian akhir, kemudian ada penugasan 50%, serta kuis. Untuk term paper nanti akan dikerjakan secara kelompok, untuk assignment ada sebagian yang kelompok, ada sebagian yang individu. Sedangkan untuk kuis tentunya individu. Jangan lupa kerjakan kuis setelah menonton video atau setelah membaca artikel yang disediakan di Elok. Teman-teman juga diharapkan untuk hadir 75% untuk nanti dapat dinilai baik itu term paper, assignment maupun kuisnya. Bila ada teman-teman pertanyaan terkait dengan perkuliahan, penugasan, lebih lanjut, begitu ya, terkait dengan blog Dementia Care ini, boleh langsung masuk ke Elok, tadi ikuti panduan, kemudian masuk Elok, masuk ke Dementia Care Course, masuk ke kotak pos perkuliahan. Sampaikan pertanyaan di sana, nanti akan kita jawab dalam 2 kali 24 jam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan rencana pembelajaran dari blog Dementia Care ini. Selamat menikmati blog 4.4 Dementia Care. Halo semuanya, selamat pagi semuanya. Saya Azam David Saifullah. Saya adalah dosen dari Keperawatan Jiwa dan Komunitas FKKMK UGM. Ini pertemuan pertama kita setelah sebelumnya teman-teman mungkin sudah membuka Elok dan juga sudah membaca informasi yang ada di modul teman-teman. Ini adalah perkuliahan blok 4.4 Dementia Care untuk semester 8 mahasiswa keperawatan. Teman-teman mungkin sudah sempat menyinggung atau berdiskusi sebelumnya terkait dengan demensia di blok 3.6, tapi kita akan lebih spesifik mempelajari apa sih sebenarnya demensia begitu. Untuk membuka pertama begitu ya, sambil nanti saya siapkan untuk PPT-nya muncul di teman-teman, saya mau bertanya dong untuk yang pertama kali gitu ya, kalau misalnya nih kita sudah tua gitu ya, kira-kira pikun itu normal nggak sih gitu? Sambil saya buka, mungkin sudah tertampil ya di layar teman-teman semua PPT-nya. Kalau misalnya sudah menua, kira-kira pikun itu normal nggak sih? Boleh ketikkan setuju atau tidak setuju begitu ya. Silakan boleh ketikkan setuju atau tidak setuju ada di chat. Jadi kalau misalnya sudah tua, kira-kira pikun itu normal nggak sih? Gitu. Bisa tuliskan di chat. Oke, baik. Mungkin teman-teman sudah mengetikkan semuanya ya. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju, begitu ya. Kira-kira yang setuju kenapa, yang nggak setuju kenapa. Yang nggak setuju aja deh, karena cuma satu. Boleh nih Mbak Desi, boleh aktifkan mikrofonnya, kira-kira nggak setujunya kenapa nih? Nggak setujunya karena seharusnya mungkin kalau pikun itu kan ada gangguan di kognitifnya beliau ya, jadi harapan kalau tua ya tetap baik gitu, meskipun nggak Harusnya semaksimal. tetap baik gitu ya. Ya, Oke. meskipun nggak semaksimal ketika masih muda. Oke, terima kasih Mbak Desi atas pendapatnya. Kita ambil kesimpulan bahwa pikun itu bukan suatu bagian yang normal dari sebuah penuaan. Kenapa seperti itu? Hari ini kita akan membahas lebih lanjut tentang demensia. Bedanya pikun sama demensia apa, terus kemudian kenapa pikun itu bukan demensia, atau kalau pada lansia boleh nggak sih berkurang fungsi kognitifnya tadi sudah disebutkan oleh Mbak Desi begitu. Nah, dari learning outcome pertemuan ini, diharapkan nanti setelah sesi pertemuan ini, teman-teman bisa menjelaskan kira-kira penyebab dari demensia itu apa dan gejalanya kira-kira apa. Tentunya sudah bisa mengerti juga tentang demensia itu apa. Sebagai gambaran,
Kalau misalnya kita ambil secara gambaran besar atau gambaran secara umum, demensia itu adalah sekumpulan gejala. Jadi nggak cuma satu saja, tapi beberapa gejala yang karena penyakit-penyakit dari yang penyebabnya ini menyebabkan kemampuan berpikir seseorang itu terus-menerus turun dan juga makin lama makin buruk sehingga pada akhirnya mengganggu kegiatan sehari-hari. Kalau tadi Mbak Desi menyebutkan tentang kemampuan kognitif Pak begitu. Apakah betul? Betul sekali. Karena kemampuan berpikir ini adalah bahasa awam dari fungsi kognitif. Kita di medis mungkin akan lebih kenal sebagai fungsi kognitif. Nah, di Indonesia sendiri, demensia ini sering dikenal sebagai sakit pikun. Namun, pikun yang dimaksud di sini pada demensia adalah pikun yang berat. Pikun yang sampai mengganggu kegiatan sehari-hari. Nah, kalau faktanya sendiri, demensia ini nggak selalu disebabkan oleh penuaan, begitu. Tapi juga bisa disebabkan oleh keturunan. Jadi kalau misalnya ada yang, oh, oma saya atau opa saya mengalami demensia nih, apakah saya akan mengalami demensia? Belum tentu. Karena kasusnya hanya sekitar 5-10%, dan bahkan ketika kita memiliki DNA, potongan DNA yang nantinya akan mengembangkan demensia, belum tentu kita akan mengembangkan demensia, begitu. Kemudian ada tekanan darah tinggi, terus kemudian juga hipertensi, begitu ya. Itu yang dapat menyebabkan demensia. Dan beberapa hal terkait dengan penyakit kronis, ini sedang tren di Indonesia dibandingkan di luar negeri. Kenapa? Karena di Indonesia atau di negara berkembang, kasus-kasus penyakit kronis maupun degeneratif makin tinggi, begitu. Sedangkan pencegahannya belum begitu banyak atau belum begitu efektif. Demensia ini bisa terjadi sama siapa saja, nggak akan kenal ras, suku, budaya, agama, tingkat ekonomi, demensia nggak akan peduli tentang itu, siapapun bisa terkena, termasuk juga usia. Karena tadi ada kasus usia 6 tahun, mereka kasus ini dia juga mengalami dengan demensia. Terkait dengan demensia, demensia tadi disebutkan sebagai sekumpulan gejala. Demensia ini juga dari WHO juga disebutkan sebagai sebuah istilah payung begitu. Karena dia disebabkan oleh Alzheimer, maka kita sebut sebagai demensia Alzheimer. Kalau dia karena dia stroke nih, ada gangguan vaskuler lain, kita sebut sebagai demensia vaskuler. Oh, ada Lewy body nih di bagian otaknya, bagian sekian, bagian frontal misalnya, terus kemudian kita sebut sebagai demensia Lewy body begitu. Atau karena Parkinsonism. Oh, ternyata banyak ya Pak Azam untuk penyebab dari demensia, betul sekali. Banyak sekali, namun di sini saya sampaikan yang paling umum. Yang pertama adalah Alzheimer's, yaitu sekitar 60-80% disebabkan oleh penyakit Alzheimer's, kemudian Lewy body sekitar 10-15%, demensia vaskuler ini sedang naik daun di negara berkembang, sehingga kalau di Indonesia mungkin akan lebih banyak ditemukan klien dengan demensia vaskuler di klinik-klinik misalnya di Sarjito, sekitar 50-50 antara demensia Alzheimer dan juga demensia vaskuler. Ada juga demensia frontotemporal, demensia alkoholisme, dan juga demensia lainnya, bahkan termasuk campuran. Jadi seseorang bisa mengalami Alzheimer dan juga bisa mengalami demensia vaskuler. Kalau tadi kita ngobrolin tentang pikun, tentang fungsi kognitif, semua letaknya ada di mana sih, gitu ya? Semua letaknya ada di otak. Karena otak adalah fungsi utama dari organ utama yang berfungsi untuk mengatur segala sesuatu, termasuk untuk menyimpan memori. Kalau tadi pikun, begitu ya, itu di bagian otak mana sih yang bertanggung jawab untuk itu gitu ya. Kok dia mudah lupa gitu. Mudah lupa itu ada di bagian hipokampus dan juga area limbik. Jadi di bagian dalam banget otak, di area hipokampus dan juga area limbik, dia bertanggung jawab untuk memori jangka panjang dan juga memori jangka pendek. Sehingga di area ini kalau terganggu, maka akan muncul gejala seperti lupa-lupa begitu. Terus kemudian gejala yang lain bisa apa saja? Bisa banyak hal, terutama misalnya kita lihat di lobus frontal atau di daerah warna biru ini ya. Di situ ada, kalau misalnya terganggu di bagian itu, maka fungsi seseorang atau kemampuan merencanakan sesuatu, membuat keputusan, ini juga akan mengalami kesulitan, termasuk working memory. Kalau tadi ada memori yang di bagian hipokampus adalah memori jangka panjang, di working memory adalah memori jangka pendek. Ketika memori jangka pendeknya terganggu, maka dia akan sering nanya mulu gitu.
tadi udah makan belum gitu kan. Tadi aku udah makan belum gitu, aku harusnya makan terus gitu, aku harusnya makan lagi nih karena aku belum makan. Itu akan sering terjadi pada orang dengan demensia, terutama ketika penyakitnya sudah menyerang di area lobus frontal. Terus gimana caranya tahu kalau kita terserang Alzheimer atau terkena Lewy body atau terkena demensia in general begitu? Cara untuk memastikan secara definitif adalah dengan otopsi. Kita cek untuk jaringan otaknya apakah ada plak amiloid, neurofibrillary tangles, ataupun ada Lewy body uh, proteinnya begitu. Tapi untuk saat ini kita bisa lakukan dengan CT scan dan juga MRI, di mana untuk yang generasi baru dari CT scan bisa memungkinkan untuk adanya kita mendeteksi adanya plak Alzheimer's, terus kemudian adanya plak untuk Lewy body begitu. Selain itu kita juga lakukan riwayat kasus, kemudian tes kognitif sama tes darah dan urin. Kalau tes kognitif mungkin teman-teman sudah kenal MMSI, waktu di blog 3.6 boleh dibuka lagi loh ya modulnya. Di sana ada pengkajian untuk tes kognitif, MMSI, terus kemudian MoCA, ataupun yang lainnya boleh digunakan. Untuk Alzheimer's bisa gunakan AD8 yang paling mudah atau MMSI untuk keperluan diagnosis. Agak sulit. Oh ya, sejauh ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Saya akan buka chat, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh silakan bertanya via chat, begitu ya. Nanti sambil saya buka chat, sambil kita bisa diskusi lebih lanjut. Boleh tanya nggak, Pak? Silakan. Itu saya tertarik dengan itu, Pak, yang slide sebelumnya terkait pemeriksaan urin dan darah. Berarti apakah bisa kita simpulkan bahwa pemeriksaan B12 itu merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk mengkonfirmasi tanda gejala yang sudah muncul fisik ya, atau di awal? Terima kasih Mbak Melisa pertanyaannya. Jadi sebenarnya bukan serum B12-nya untuk penanda akhir begitu ya. Yang paling kita utamakan adalah yang pertama adalah riwayat kasus sama pencitraan CT scan dan kognitif. Tes darah ini hanya untuk tambahan saja karena yang diutamakan kenapa riwayat kasus karena keluarga biasanya paling tahu nih gitu kejadian untuk demensia ini udah berapa lama. Jadi seperti yang kita bahas di paling awal tadi bahwa demensia ini makin lama makin buruk fungsi kognitifnya. Jadi bukan yang tiba-tiba dalam 24 jam. Maka dari itu riwayat kasus penting sekali. Mungkin begitu Mbak Melisa. Ada yang mau ditanyakan lebih lanjut terkait hal itu Mbak Melisa? Cukup Pak Azam, terima kasih. Baik. Kita akan lanjut ke tanda gejala dari demensia. Kalau tanda dari gejala dari demensia seperti tadi ya yang kita bahas bahwa otak adalah pengatur dari kegiatan kita sehari-hari, maka kalau misalnya terganggu di bagian otak, misalnya lobus frontal, maka daya ingat atau memori jangka pendeknya akan terganggu. Nah, itu juga akan muncul di situ, terus kemudian sulit fokus. Bahkan untuk melakukan kegiatan familiar, seperti saya tadi contohkan, makan aja repot gitu ya. Mau makan itu nggak tahu, mana dulu nih, mau ditelan dulu, apa dimasukkan ke mulut dulu, atau disendok dulu gitu. Jadi sampai sebegitunya untuk tidak bisa melakukan kegiatan familiar. Bahkan untuk pilih baju, hari ini saya mau pakai baju warna kuning atau hijau. Oh, kalau kita mungkin mudah gitu ya, oh saya mau pakai baju warna kuning gitu. Tapi bagi mereka sulit sekali untuk memutuskan memilih sesuatu. Terus kemudian sulit paham visual spasial, ini adalah untuk arah dan tujuan, sehingga kadang-kadang mereka akan muncul seperti keluyuran. Gangguan komunikasi juga bisa terjadi, terus kemudian menarik diri ini ada khas karena biasanya mereka di demensia tingkat awal, mereka masih tahu bahwa, oh saya ini kalau bercakap-cakap suka sering salah ya kalau ngomong gitu. Sehingga makin lama demensianya berkembang, mereka makin tahu, oh saya makin nggak bisa nih ngobrol sama orang lain. Mereka akan makin menarik diri karena mereka di awal mereka sadar ketika berkomunikasi kadang nggak nyambung, sehingga mending diam. Baik, makin lama makin tidak mau untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dan juga ada perubahan perilaku di situ. Perubahan perilaku nanti akan teman-teman pelajari ada di BPSD karena ini khas sekali pada demensia. Begitu. Sebagai gambaran,
perubahan perilaku ini misalnya yang pada awalnya mereka sopan dan lain sebagainya gitu ya, proper begitu, terus kemudian setelah mengalami demensia, dia jadi galak, agresif. Itu bisa terjadi pada demensia. Penyebabnya seperti apa? Kalau penasaran, jangan sampai nggak hadir pada saat pertemuan tentang BPSD. Begitu. Nah, untuk lebih lanjut kenal dengan gejala demensia, mungkin kita observasi bareng video ini, sehingga nanti di akhir video kita akan diskusi bareng. Kira-kira gejala yang muncul apa saja nih? Gitu. Boleh, saya akan coba play. Kalau misalnya tidak ada suara, boleh sampaikan di chat. Saya akan coba buka chat sekarang. Kalau ada, semoga sudah mulai terplay di layar teman-teman semua. Ada suaranya kah? Bisa mendengar suaranya? Dek, Resman. Langsung ke kelas sama Mbak. Apa yang dirasakan setelah nonton video ini? Jadi kasihan, Pak. Oke, kasihan ya Mbak Dila ya. Kasihannya kenapa menurut kamu? Karena itu tadi yang dijelasin Mbak Desi juga, karena simbahnya jadi bingung sendiri. Mau melakukan hal yang biasanya dilakukan, tapi jadi serba salah. Terus mau pulang, jadi tidak bisa pulang karena lupa arah. Seperti itu, Pak. Oke. Dari sini kita bisa kita bisa simpulkan beberapa tanda gejala demensia ya. Boleh saya minta di chat teman-teman semua terkait dengan tanda gejala yang muncul di eyang yang ada di video ini. Boleh nih tuliskan di chat kira-kira tanda gejala demensia yang muncul pada eyangnya genduk. Ini kira-kira apa saja? Boleh dituliskan di chat. Tadi yang diobservasi bareng-bareng, sambil nanti kita diskusikan. Tadi satu yang udah disebutkan sama Mbak Dela sama Mbak Desi ya, bingung begitu. Sambil saya bacakan yang di chat, Mbak Melisa menyampaikan bertanya hal yang sama terus gitu ya. Terus kalau Mbak Desi bilang ada mudah lupa sama disorientasi. Disorientasi itu sama dengan bingung begitu ya. Terus kemudian Mbak Kadek bilang ada pertanyaannya berulang, tersesat, begitu. Komunikasinya nggak nyambung. Terutama kalau kita bisa saksikan komunikasinya nggak nyambung pada saat hitung-hitungan uang tadi ya, pas belanja, begitu. Terus Mbak Dina menyampaikan lupa arah atau jalan pulang, begitu. Terus kemudian ada Mbak Dila menambahkan lupa taruh barang sama bertanya hal yang sama terus-menerus. Kalau Mas Alen bilang ada sulit memutuskan, uangnya pakai, kita bayar sejumlah 6.000, itu pakai uang yang mana, begitu. Nah, itu sulit bagi mereka untuk memutuskan sesuatu. Atau sebenarnya bisa, tapi butuh waktu yang cukup panjang untuk memproses informasi itu. Jadi dari sini sebenarnya saya bisa simpulkan teman-teman bahwa sebagian besar dari tanda gejala demensia yang muncul di genduk atau di video genduk ini teman-teman bisa mengidentifikasinya. Baik, untuk yang berikutnya, setelah kita belajar tentang demensia, mungkin saya akan simpulkan sedikit tadi bahwa kesimpulannya pikun bukan merupakan salah satu bagian normal dari penuaan. Terus kemudian demensia adalah sekumpulan gejala yang ditunjukkan dengan fungsi kognitifnya turun terus-menerus dalam waktu yang agak panjang dan sampai mengganggu kegiatan sehari-hari. Demensia juga dapat disebabkan oleh berbagai hal gitu ya, atau berbagai penyakit, termasuk juga penyakit kronis yang sekarang
banyak berkembang di Indonesia. Untuk tanda gejala demensia, kita sudah saksikan bersama-sama, teman-teman sudah berdiskusi di chat juga bahwa tanda gejala yang muncul pada ODD yang di video ada beberapa hal begitu yang sama seperti tanda gejala demensia yang sudah dijelaskan tadi. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan lebih belajar mengenai apa sih dampak demensia, baik itu untuk ODD-nya, untuk keluarga, secara sosial, dan juga secara environmental, nanti akan dibahas di pertemuan berikutnya. Mungkin sampai sejauh ini ada yang mau ditanyakan lebih lanjut? Silakan. Azam izin bertanya. Boleh, silakan. Jadi, ini kejadiannya baru beberapa hari yang lalu, Pak. Saya ditanya sama tetangga saya. Jadi, beliau tuh mengeluh kalau di jalan, misal mau pergi kemana, tiba-tiba belok kemana gitu, sering lupa gitu. Kemudian waktu beliau mengerjakan sholat, udah sholat nih, udah selesai sholat isya gitu ya. Terus tiba-tiba nanti beliau sholat lagi gitu. Nah, apakah itu juga disebut ada gejala demensia atau mungkin kriteria dia disebut ada gejala demensia itu seperti apa? Kemudian kapan sih seseorang itu nggak ada gejala apa gitu sampai mereka harus pergi ke layanan kesehatan untuk periksa? Terima kasih. Pertanyaannya bagus banget ini Mbak Desi, karena tadi belum sempat disinggung ya terkait dengan kira-kira sampai seberapa parah sih tadi gejala itu harus menuju ke layanan kesehatan, atau kalau menuju ke layanan kesehatan ke siapa aja gitu. Saya mau menyampaikan terlebih dahulu, nanti kalau ditanyain oleh pasien atau oleh keluarga gitu ya, perginya kemana, ke klinik apa begitu. Kalau di suatu rumah sakit ada klinik memori atau klinik memori akan lebih bagus ketika nanti harus berkunjung ke situ. Kalau nggak ada, spesialis apa yang dituju, spesialis saraf, terus kemudian spesialis keperawatan jiwa, spesialis jiwa, atau satu lagi adalah spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri. Pada 3 spesialis itu, dokter spesialis tersebut nanti bisa menuju ke sana. Kapan harus memeriksakan diri? Kalau misalnya menemukan gejala yang tadi, ada beberapa tadi, 2 atau 3 gejala, terus kemudian dia berlangsung makin lama makin memburuk. Jadi kuncinya ada di situ, makin lama makin memburuk. Kalau mungkin baru 1-2 hari dialami, bisa jadi karena satu punya banyak kesibukan. Begitu, coba ditanya dulu sama keluarga dari tetangga, apakah di saat-saat itu sedang menyiapkan misalnya acara pernikahan anak, atau acara hajatan lainnya, begitu ya. Biasanya acara-acara besar, atau kemudian sedang ada masalah keluarga, di satu saat itu mungkin akan muncul beberapa tanda gejala tadi. Tapi kalau muncul terus-menerus tanpa ada stimulus, atau makin kesini makin memburuk, makin lama makin buruk, fungsi kognitifnya makin lama makin nanya terus, makin lama makin lupanya makin parah begitu, atau makin lama makin nggak bisa tahu arah, atau makin konsentrasinya makin sedikit. Kalau tadi dia belok kanan, belok kiri, itu terkait dengan konsentrasi ya, fokus begitu ya. Nah, itu juga merupakan tanda gejala demensia, tapi perlu ditanya lebih lanjut, karena tadi ada beberapa tahapan untuk kita bisa mendiagnosa demensia. Kunjungi ke klinik dulu, nanti untuk dapat pemeriksaan, tadi pemeriksaan untuk tes kognitif, bisa MMSE, kemudian bisa dicek untuk scan otaknya dengan CT scan maupun MRI, kemudian juga dengan analisis riwayat. Tadi kalau riwayat pasti akan ditanya makin lama makin buruk atau enggak proses pikunnya tadi. Mungkin itu Mbak Desi. Ada yang mau ditanyakan lagi yang belum saya sampaikan? Cukup Pak Azam, terima kasih. Cukup ya? Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, karena waktunya sudah habis ya, kalau ada pertanyaan, nanti udah selesai ada pertanyaan, nggak usah khawatir, nanti bisa tanya di diskusi bagian pertemuan hari ini. Jadi, apa itu demensia, di bagian bawah elok, begitu ya. Di bagian bawah apa itu demensia, nanti ada kolom untuk kita bisa berdiskusi bersama. Jadi kalau ada pertanyaan yang belum terbahas, bisa disampaikan di sana. Mungkin itu saja kita akhiri pertemuan hari ini. Selamat istirahat dan juga selamat belajar untuk sesi berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.